Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Akhirnya para sahabat semuanya, Imam Besar Masjid Agung Surabaya, Profesor Zahro, ini mengakui kehebatan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sebagai ahli nasab. Bahkan beliau menegaskan bahwa ahli nasab Indonesia sekarang ya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Saya belum pernah ketemu orang yang meneliti sehebat Kiai Imaduddin. Itu dahsyat, luar biasa. Meneliti dari abad 3 Hijriah, kitab-kitab dilacak semuanya. Allah, saya kagum dengan ketelatenan, kemampuan, kemauan itu. Dan hasilnya ternyata teruji. Soal setuju nggak setuju terserah, tapi secara akademik teruji, valid itu siddiq itu benar. Jadi kalau ditanya ahli nasab siapa, ya Kiai Imaduddin. Wah, dia tidak spesialis nasab, memang tidak ada kuliah spesialisasi nasab, tidak ada ya, hanya diketahui dari perilaku ilmiahnya, tulisannya. Orang diketahui keahliannya adalah dari tulisannya. Jelaskan bahwa Kiai Zahro sebagai Imam Besar Masjid Surabaya ini mengakui kehebatan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sebagai ahli nasab. Saya kira apa yang dikatakan oleh Profesor Kiai Zahro ini tidak berlebihan, karena memang ada bukti-bukti yang pantas untuk disematkan kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Mungkin di Indonesia banyak ulama, banyak pakar fikih, banyak, tapi tidak seahli Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam mengulas nasab. Banyak ilmuwan, pakar di Indonesia, ahli sejarah mungkin, tapi tidak sedetail Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam mengulas masalah nasab, khususnya nasabnya habaib, khususnya lagi nasabnya klan Ba'alwi. Ulama di Indonesia ahli tafsir mungkin banyak, tapi tidak sejeli ketika membahas masalah nasab seperti Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini juga tidak hanya jeli, teliti, dan juga akurat dalam masalah meneliti nasabnya habaib, akan tetapi beliau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini juga ahli ilmu-ilmu yang lain, ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu nahwu, ilmu syaraf, ilmu mantek, bahkan ya beliau menguasai, dan itu ditunjukkan dengan hasil beberapa karya karangan kitab dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, seperti Al-Fiqratun Nahdiyah fi Usuli wa Furu' Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian ada kitab yang masalah berkaitan dengan tasawuf, namanya kitab At-Ta'arruf fi Ilmi fi Muqaddimati Ilmi Tasawuf. Kemudian ada kitab masalah Tajwidul Quran, Al-Burhan ila Tajwidil Quran. Juga ada Asyarhul Maimun fi Syarhi Jawahiril Maknun, ini masalah balaghah. Kemudian ada kitab Nihayatul Maqsud fi Syarhi Nadhamil Maqsud, dan juga ada kitab Al-Ibana fi Syarhi Matni Ruhbiyah. Kemudian ada kitab An-Nailul Kamil fi Syarhi Matnil Awamil. Juga ada kitab Talhisul Husul fi Ilmil Usul, ini masalah kitab usul fikih. Kemudian ada kitab Al-Muhimmatu fi Syarhil Baikuniyah, ini masalah ilmu mustalihil hadis. Dan juga kitab Al-Anwarul Batiniyah fi Jauharin Nahwiyah,
kemudian ada kitab Fathul Munir fi Syarhi Mandumati Tafsir, kemudian ada kitab Al-Jalaliyah fil Qawaidil Fiqhiyah, ini qawaidu fikih, kemudian ada kitab Ruhul Mantiki dan lain sebagainya. Ini artinya apa? Artinya bahwa hasil karya kitab karangan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini menunjukkan bahwa beliau ini pantas disematkan kata-kata hebat, sebagaimana yang dikatakan oleh Kiai Zahro, Imam Besar Masjid Agung Surabaya. Ya, kemudian beliau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dikatakan oleh Imam Besar Masjid Agung Surabaya Kiai Zahro sebagai ahli nasab, ya menurut saya tidak berlebihan, karena memang beliau tunjukkan dengan karyanya berupa apa? Berupa tesis, kemudian literatur kitab nasab mulai abad ketiga sampai ke-13, ya. Kemudian juga karangan beliau terbaru masalah tanya jawab tentang terputusnya nasabnya para habaib, ya, itu. Dan bisa kita lihat bagaimana ketika Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini menjelaskan tentang keterputusan dari nasabnya habaib, ini tidak hanya sekedar penjelasan, akan tetapi juga disertai dengan referensi kitab-kitab yang ada. Bahkan isi dari kitab nasab itu sudah dipalsukan apa tidak, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini tahu, ya. Jadi contoh kecilnya ya, kitab Nasabuhu Quraisy ini beliau juga pelajari, ya. Kemudian kitab Sirri Silsilat Al-Alawiyah, kemudian kitab Tahdhibul Ansab, kemudian kitab Al-Majdi, kemudian ada kitab Al-Muntaqilat At-Talibiyah, ada kitab apa lagi? Ada kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam, kemudian ada kitab Asy-Syajaratul Mubarakah, kemudian ada kitab Al-Fakhri fi Ansabit Talibiyah, kemudian ada kitab apa lagi ya? Kitab Al-Asili, kemudian ada kitab As-Sabat Al-Musnan, ya. Maksud saya kitab As-Sabat Al-Mushan, kemudian ada kitab Umdatut Thalib As-Sughra, kemudian ada kitab Umdatut Thalib fi Angsabi Abi Thalib, ya. Kemudian ada kitab An-Nafha Al-Ambariyah, kemudian ada kitab apa lagi ya, Siha Al-Akbar dan lain sebagainya. Semuanya sudah dikaji dan diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan konsisten, ya, sehingga beliau ini bisa menyimpulkan bahwa nasabnya klan Ba'alwi atau para habaib ini jelas terkonfirmasi tidak tersambung kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dilihat dari ilmu genetika, ilmu filologi, klan Ba'alwi ini orang Arab pun bukan, apalagi sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sekali lagi tidak heran kalau sekelas Imam Besar Masjid Agung Surabaya Profesor Zahro ini menyematkan kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sebagai ahli nasab. Dan yang paling terpenting adalah karena ilmiahnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam menyampaikan terputusnya nasab Ba'alwi ini banyak diterima oleh kalangan masyarakat mulai tingkat bawah, menengah sampai ilmuwan, ini diterima.
Ini artinya apa? Artinya memang apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini adalah didasari dengan ilmu, bukan kebencian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terakhir adalah sekelas Profesor Kiai Zahros saja mengakui kehebatan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan menyematkan ahli nasab kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, sedangkan kita tidak. Ini perlu tanda tanya besar. Kita yang bodoh apa memang tidak paham? Itu saja ya para netizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.